Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mendengarkan cerita ya. Sebelum Ustazah membacakan cerita, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu ya. Coba siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid? Coba angkat tangannya. Jawab ya di kolom komentar siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid tadi subuh. Yang berjamaah di masjid, Ustazah doakan supaya dimudahkan hafalan Qur'annya, dimudahkan belajar tahsinnya, dimudahkan dalam belajar pokoknya. Amin ya robbal alamin. Yang belum sholat berjamaah di masjid, Ustazah doakan supaya besok semangat sholat berjamaahnya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ustazah akan bacakan ceritanya ya pada hari ini. Judulnya Sholat Berjamaah. Kokok ayam belum terdengar. Beberapa orang masih terlelap tidur, melanjutkan mimpi yang tak menentu. Hari masih terlihat gelap. Sayup-sayup azan terdengar berkumandang. Ashraf menyibakkan selimutnya. Ia bergegas ke kamar mandi. Ashraf segera berwudu karena subuh telah tiba. Tidak lupa, Ashraf mengenakan peci. Sesampainya di masjid, Ashraf masuk menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Dia kemudian sholat sunnah qobliyah subuh. Seseorang datang, kemudian dia mengumandangkan iqomah. Pertanda bahwa sholat subuh akan segera dimulai. Semua jamaah subuh pun berbaris merapatkan shaf. Pak Salam maju ke depan. Beliau yang menjadi imam sholat. Suara Pak Salam terdengar lantang dan fasih. Selesai sholat, Pak Salam memberikan kultum. Beliau menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah akan diampuni dosanya oleh Allah. Pahala orang yang sholat berjamaah berbeda dengan sholat sendirian, yaitu sebanyak 27 derajat. Orang yang sholat berjamaah, dia akan dijauhkan dari sifat munafik, kata Pak Salman dalam kultumnya. Toib, karena ceritanya sudah selesai Ustazah bacakan, maka di sini Ustazah akan membacakan pertanyaan ya. Pertanyaannya ditulis di buku tulis ya. Nanti dikirim ke Ustazah. Pertanyaan yang pertama. Siapakah yang bangun subuh untuk sholat berjamaah di masjid dalam cerita tersebut? Ayo, siapakah yang bangun subuh untuk sholat berjamaah di masjid dalam cerita tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya beritahukan ke Umi ya. Nanti Umi tuliskan di buku ya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Apa yang dilakukan Ashraf ketika mendengar azan subuh berkumandang? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan nomor 3. Kaki sebelah mana yang Ashraf dahulukan ketika masuk masjid? 1, 2, 3, 4, 5.
Toyib. Nomor 4. Apa yang Ashraf lakukan setelah masuk masjid? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, siapa yang menjadi imam sholat subuh? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan yang keenam ya. Apa saja keutamaan sholat berjamaah yang disebutkan dalam kultum tersebut? Ya. Apa saja keutamaan sholat berjamaah yang disebutkan dalam kultum tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tohib ya, jawabannya disetorkan ke Umi ya. Jadi pas tadi Ustazah menghitung, antum setorkan ke Umi jawabannya supaya dituliskan. Atau kalau mau menulis sendiri boleh ya. Alhamdulillah. Masya Allah, dari cerita tersebut kita di sini bisa mengambil banyak pelajaran ya, solihah ya. Ternyata bangun subuh itu bagi beberapa orang itu tidak mudah. Apalagi di usia anak-anak biasanya tuh masih suka malas-malesan ya, malas-malesan. Duh, masih ngantuk Umi, masih ngantuk gitu kan. Akhirnya apa? Ditarik lagi ya selimutnya, ditarik lagi terus tidur lagi. Bangun-bangun sudah jam 6 kan? Jadi sholat subuhnya kesiangan. Nah, dalam cerita ini Ashraf ini luar biasa ya. Ashraf mendengar suara azan subuh, kemudian dia langsung berwudu karena dia tahu bahwa waktu subuh sudah tiba. Jadi dia ingin supaya sholat subuhnya itu berjamaah di masjid. Masya Allah ya, ini Ashraf ini contoh yang baik ya dalam cerita ini, karena dia ini rajin sholat subuh berjamaah. Kalau dari kecil kita sudah terbiasa ya bangun subuh, bahkan mungkin bangun dari tahajud, itu insya Allah ya kita tidak akan susah ya ketika bangun untuk sholat subuh berjamaah. Pahala sholat berjamaah itu luar biasa ya. Tadi dalam cerita disebutkan ada keutamaan sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu keutamaannya banyak. Kita diampuni dosanya ya. Yang pertama, kita diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian pahalanya juga lebih banyak daripada sholat sendirian. Jadi kalau pahala berjamaah itu 27 derajat. Luar biasa. Kemudian ketika kita sholat berjamaah, kita juga akan terhindar dari sifat munafik ya. Sifat munafik itu sifatnya orang dia mengaku Islam tetapi di situ dia munafik. Katanya Islam tapi disuruh bangun subuh susah. Katanya Islam tapi disuruh puasa susah. Nah, makanya orang yang sholat berjamaah ini insya Allah akan Allah hindarkan dari sifat-sifat munafik. Toyib, alhamdulillah ya, kita sudah belajar tentang sholat berjamaah yang banyak sekali ya hikmah di sini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.